Planet 77 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 10, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi dalam pelajaran sejarah Indonesia yang terkait dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke, sudah siap semuanya? Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu sejarah. Sejarah itu adalah suatu peristiwa di masa lalu. Iya, betul. Tapi ingat, peristiwa sejarah bukan hanya peristiwa biasa, tapi peristiwa yang penting, memiliki efek sosial, atau paling tidak terkait dengan hal penting tersebut. Peristiwa sejarah juga unik ya, karena suatu peristiwa di masa lalu yang merupakan peristiwa sejarah tidak akan terulang kembali, walaupun bisa saja akan terjadi sesuatu peristiwa yang mirip dengan peristiwa sejarah, tapi bukan peristiwa yang sama. Kemudian peristiwa sejarah juga abadi. Ya, abadi karena peristiwa sejarah itu sudah terjadi dan tidak akan hilang. Tidak akan hilang, hanya selesai terjadinya saja. Tapi secara sudut pandang sejarah, peristiwa tersebut tidak akan hilang dan bisa kita pelajari seperti itu. Oh ya, sejarah juga memiliki makna etimologi atau bahasa, yaitu sejarah itu berasal dari kata syajarotun, maksudnya itu pohon. Kenapa pohon? Karena dulu orang-orang Arab itu biasa menuliskan silsilahnya ke atas ya, dan kemudian bentuknya itu mirip seperti pohon. Lebih universal lagi, sejarah itu biasa disebut dengan history. Setiap orang pasti memiliki masa lalu. Contoh ya, si Mimin 5 tahun yang lalu pernah jatuh ke selokan saat berjalan dan bercanda bersama teman-temannya. Apakah itu peristiwa sejarah? Untuk si Mimin mungkin itu peristiwa sejarah, tetapi secara konteks sosial yang lebih luas, itu bukanlah peristiwa sejarah. Itu hanya sejarah untuk si Mimin itu sendiri, karena itu tidak penting, maksudnya tidak terlalu penting untuk orang lain dan tidak memiliki dampak sosial yang mempengaruhi kehidupan umat manusia. Kira-kira seperti itu, paham tidak? Nah, begitu ya. Dan ingat, sejarah itu memiliki 3 aspek yang penting. Maksudnya sejarah itu akan terjadi ketika ada 3 unsur ini. Yang pertama adalah manusia. Tentu saja sejarah itu adalah tentang manusia. Kemudian ruang. Bayangkan ada suatu peristiwa tetapi tidak ada ruang. Bagaimana? Apakah melayang di luar angkasa? Oh, tentu tidak. Dan satu lagi yaitu waktu. Bayangkan ada manusia, ada ruang, tapi tidak ada waktu. Apakah akan terjadi peristiwa sejarah? Tentu saja tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu tentang konsep berpikir kronologis, diakronis, dan sinkronis. Kronologis itu apa? Kronologis itu adalah urutan waktu. Jadi suatu peristiwa itu pasti terjadi secara kronologis. Contoh, adik-adik makan, apakah kenyang dulu atau makan dulu? Otomatis harus makan dulu baru bisa kenyang ya. Tidak ada kenyang dulu baru makan, begitu. Kemudian selain kronologis itu ada 2 konsep lagi, yaitu diakronis. Nah, diakronis ini merupakan cara berpikir dalam sejarah ya, yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Maksudnya ketika kita membahas suatu peristiwa sejarah, itu kita menceritakan tahap demi tahapnya. Contoh,
pembebakan di Indonesia sebelum kemerdekaan itu adalah zaman prasejarah, kemudian zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam, kemudian kolonial, kemudian zaman kemerdekaan. Nah, itu kan berurutan ya. Kita analogikan seperti ini. Kalian masuk ke TK, kemudian ke SD, ke SMP, kemudian ke aliyah atau ke SMA. Nah, kalian menceritakan itu semua secara berurutan dan memiliki porsi yang sama di tiap tingkatan untuk diceritakan. Kira-kira seperti itu. Kalau sinkronis ya, kalau sinkronis itu kita mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja ya. Jadi contohnya seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya, zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan. Nah, kita fokus saja di zaman Islam misalnya ya. Nah, itu berarti kita telah menggunakan konsep berpikir sinkronis atau sinkronik untuk menjelaskan peristiwa sejarah. Jadi contoh dianalogikan ketika kalian dari TK tadi ya sampai ke SMA atau aliyah, kalian fokus menceritakan suatu kisah kalian di masa lalu, itu pada waktu SMP diceritakan secara detail. Nah, karena cara berpikir sinkronik ini yaitu mementingkan suatu struktur dalam suatu peristiwa di waktu tertentu ya. Jadi waktunya itu memang sempit, tapi ruangnya itu luas, dalam artian kita hanya menceritakan secara waktu. Secara waktu itu hanya bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Oke, ini adalah tugas pertama kalian, baik itu sejarah Indonesia ataupun sejarah peminatan kelas 10 yang kelasnya saya ajar. Nah, untuk tugas pertama ini kita membuat silsilah keluarga yang diawali dengan mencantumkan nama kita di bagian bawah, nama lengkap ya. Kemudian diberi garis untuk mencantumkan nama kedua orang tua kita. L itu laki-laki, P itu perempuan. Dan seterusnya diberi garis lagi untuk mencantumkan nama kakek nenek dari ayah maupun dari ibu, dan seterusnya ke atas. Tugas ini boleh di kertas HVS, boleh di kertas gambar, boleh diwarnai, boleh sekreatif mungkin, boleh mencantumkan foto, boleh. Nanti tugas ini cukup difoto jika sudah selesai, kemudian diserahkan ke admin kelas masing-masing. Boleh juga buat di komputer, silahkan kalian mencari tahu, boleh bertanya kepada orang tua ataupun bertanya kepada kakek nenek jika masih ada. Jika kalian sudah berusaha untuk mencari nama tetapi tidak ketemu ya, tidak ditemukan, maka dikosongkan saja. Tidak boleh pakai nama palsu ya. Mudah-mudahan dengan membuat tugas ini kita bisa lebih menghargai sejarah diri kita sendiri dan kita bisa tahu dari mana kita berasal. Banyak loh dari kita yang bahkan tidak tahu nama kakek neneknya sendiri. Ini di layar 4 generasi ke atas. Kalau kalian bisa mencari informasi lebih, boleh sampai generasi ke-7 misalnya. Semampu kalian. Terima kasih. Demikian untuk penyampaian materi kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua diberikan semangat, tetap semangat untuk belajar di tengah situasi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.